Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Hana Talita dari kelas C dengan NIM 28921500142 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester 1 pada mata kuliah Penghantar Akuntansi dan dosen pengampu Bapak Syukri Hamdi SEMM. Video ini saya akan menjelaskan siklus akuntansi di perusahaan dagang. Sebenarnya tidak jauh berbeda, bahkan mungkin sama dengan siklus akuntansi perusahaan dagang, jasa, manufaktur. Cuman ada perbedaan sedikit-sedikit saja. Baik, sebelumnya kita jelaskan dulu bagaimana siklus akuntansi perusahaan dagang secara umum. Siklus akuntansi perusahaan dagang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membuat laporan keuangan dalam suatu periode tertentu. Perhitungan ini dimulai dari mencatat transaksi, penyusunan laporan keuangan, sampai dengan penutup saldo di jurnal pembalik. Nah, ada 8 tahap dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, kita harus menganalisa transaksi. Yang kedua, pemindahan transaksi ke buku besar. Yang ketiga, pembuatan neraca saldo. Yang keempat, jurnal penyesuaian. Yang kelima, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keenam, persiapan pembuatan laporan keuangan. Yang ketujuh, pembuatan jurnal penutup. Nah, yang terakhir ke-8 itu kita buat jurnal pembalik. Baik, kita mulai pertama dari bukti transaksi, yaitu berupa cek, nota kontan, faktur, kwitansi, nota debit atau kredit, terus struk pembayaran, dan memo. Memo biasanya dari gudang ketika perusahaan manufaktur, ketika kita mengeluarkan bahan baku atau pembelian bahan baku. Nah, proses selanjutnya kita ke jurnal. Dari bukti transaksi dicatat ke dalam jurnal. Jurnal adalah catatan pertama dari proses akuntansi. Kalau jurnal di perusahaan jasa itu cuma ada satu jurnal, yaitu jurnal umum. Nah, perbedaannya di sini, kalau perusahaan dagang jurnalnya banyak, yaitu ada 5 jenis jurnal khusus, yaitu ada jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum. Nah, jurnal pengeluaran ini khusus untuk mencatat misalnya pembayaran hutang, pokoknya semua jenis transaksi yang mengeluarkan uang atau kas itu dicatat khusus di jurnal pengeluaran kas. Nah, setelah dari jurnal, kita pasting atau dipindahkan. Kalau tadi di jurnal, sekarang di buku besar. Kalau di perusahaan jasa itu hanya ada buku besar umum dan ada buku besar pembantu hutang piutang. Nah, kalau piutang berarti kita menjual barang secara kredit. Ke siapa saja kita menjual barang secara kredit, maka harus kita catat dan kita buat buku besar masing-masing. Jadi nanti ketika ada yang membayar hutang, kita langsung catat ke buku besar masing-masingnya. Baik, setelah dari buku besar kita lanjut ke neraca saldo. Ini harus udah balance. Setelah neraca saldo balance, kemudian dibuatlah AJP atau adjustment untuk menyesuaikan keadaan yang sebenarnya. Nah, setelah AJP selesai, baru kita susun ke neraca lajur atau kertas kerja. Dari neraca lajur barulah dibuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca laporan laba rugi. Kalau di perusahaan jasa itu cukup ada pendapatan dan beban.
Kalau di perusahaan dagang itu ada yang namanya HPP atau harga pokok penjualan. Nah, setelah itu barulah membuat jurnal penutup. Selanjutnya ada juga neraca saldo setelah penutupan. Setelah itu jurnal berbalik. Mungkin itu saja materi akuntansi yang saya pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.